Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih menyempatkan kita untuk bermajelis kembali gitu. Kemudian juga semoga dengan bermajelisnya kita ini mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ikhtiar untuk menuntut ilmu baik secara hati maupun sikap gitu ya, kemudian juga perbuatan kita, karena insya Allah setiap apa yang kita ikhtiarkan hari ini akan kita tuai nanti gitu, walaupun tidak sekarang gitu. Kemudian Ana ucapkan ahlan wa sahlan kepada teman-teman sekalian yang insya Allah kajian daras kita ini diinisiasi oleh beberapa lembaga, diantaranya tim manajemen Pondok Tahfidz Yayasan Kuntum Indonesia, kemudian Ikatan Cendekiawan Muslim Muda, ICMM Kaltim, kemudian Borneo Institute of Islamic Thought and Civilization BISTAK, kemudian Indonesia Tanpa Jil Samarinda, dan Dewan Dakwah Islam Indonesia DDI Kalimantan Timur. Kemudian setiap pekannya mengkaji kitab yang berbeda dengan para pakarnya yang insya Allah akan berlangsung 4-6 bulan ke depan. Kemudian juga insya Allah malam ini kita akan dibersamai oleh Profesor Dr. Abdul Haji Al-Katani, PhD. Insya Allah beliau guru Ana juga gitu ya, dulu sempat ikut kajian sekolah adab dari Ustadz Wido ya. Ustadz Wido, beliau pematerinya gitu. Dan semoga juga kita bisa meraih keberkahan dalam setiap menuntut ilmu bersama guru-guru kita. Kemudian juga karena sudah ada beliaunya, Ana mungkin tak perlu berpanjang kalam lagi. Untuk malam hari ini Ana persilahkan kepada Al-Ustadz Abdul Haji Al-Kahtani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Ustazah Jumarni atas pembukaannya. Baik, saya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis ilmiah ini mengkaji tentang muamalah maliyah. Muamalah maliyah artinya kita bertransaksi dalam masalah keuangan ya. Dan kita sebagaimana kajian kita seperti biasa adalah kajian yang berdasarkan, bentar ya, jadi lucu nih gambarnya. Berdasarkan kitab ya, Fiqh Islami Wadilatuhu, maka dengan kitab tersebut kita mendapatkan penjelasan yang detail ya tentang akad-akad dalam Islam, tentang metodologi bermuamalah dalam Islam. Jadi tidak secara sederhana ya, tetapi secara secara mendetail. Ini beda dengan karangan atau tulisan-tulisan yang sifatnya kontemporer ya, yang sifatnya itu praktikal langsung, tapi ini juga berkaitan dengan teori-teori agar kita mengetahui. Jadi dengan penjelasan teori-teori ini kita bisa memahami atau mengetahui ya ketika ada kasus-kasus masalah muamalah bagaimana menyikapinya. Jadi dengan teori yang diberikan kita akan bisa membaca menggunakannya untuk kasus-kasus yang mendatang ya. Karena itu saya tampilkan di sini tentang teori akad, ya. Teori muamalah atau teori akad di dalam Islam. Jadi ini topik kita yang kedua.
saat ini. Pada bulan ini juga saya mulai bergabung di Komisi Fatwa MUI Pusat ya. Jadi memang ini bagian saya untuk mengkaji masalah-masalah hukum. Jadi ilmu saya yang mempelajari ilmu tentang fikih ya, baik di S1 kemudian juga dilanjutkan dengan kajian dengan menerjemahkan buku, mengkaji secara personal itu menemukan momentumnya dengan aktif di MUI. Baik, poin yang kedua, yang berikutnya adalah kita masuk ke teori akad ya, tentang akad. Ini penting ya, karena semua permasalahan dalam muamalah maliyah itu berkaitan dengan akad. Ya. Karena itu kita pahami itu akad itu apa. Nah, jadi ketika kita memahami teori akad ini, maka berikutnya kita akan ada pemahaman atau ada pengertian ya, secara general tentang sesuatu transaksi yang kita lakukan, apakah itu termasuk dibolehkan atau tidak, ya, atau sah atau tidak. Nah, jadi akad itu apa? Ada kesalahannya. Nah, akad. Jadi akad itu pada dasarnya adalah mengikat atau menguatkan antara apa? Antara beberapa pihak, baik itu secara ikatan fisik atau maknawi, dari satu sisi atau dari dua sisi. Nah, bayangkan ya, kita sudah menemukan sini definisi sebelum jalan lebih jauh, yaitu ketika kita berakad berarti sedang mengikat, nah, menyatukan antara dua atau sendiri ya dalam satu hal. Nah, jadi makna akad itu secara umum apa? Yaitu secara umum lebih dekat kepada makna bahasa tadi, ya, yaitu apa? Yaitu semua keinginan atau semua yang ditekadkan oleh seseorang untuk dilakukan, baik dengan keinginannya sendiri ataupun dengan keinginan bersama, itu dinamakan akad. Kalau sendiri seperti apa? Seperti wakaf, ya, atau membebaskan, atau tolak, atau sumpah. Itu kan sendiri tuh. Nah, itu juga termasuk akad namanya. Atau dibutuhkan oleh dua kehendak dalam mewujudkan akad itu. Seperti apa? Jual beli. Jual beli itu kan harus ada pembeli dan penjual, ya. Atau ijar, yaitu penyewa, sewa menyewa. Berarti saya yang menyewakan atau saya yang pengen nyewa dengan yang menyewakan misalnya. Atau taukil, taukil yang memberikan tugas mewakilkan dan yang menerima. Atau rohan gadeh, ya, gadeh juga berarti kan ada yang menggadaikan, ada yang menerima gadeh. Nah, ini semua berkaitan dengan apa? Ada kewajiban mengikat secara mutlak. Jadi semua akad itu pada dasarnya tujuannya mengikat. Ketika kita mengatakan saya mewakafkan tanah saya ini, itu kan keinginan sendiri itu. Maka saat itu sama saja saya sedang mengikat diri saya dengan ucapan saya untuk apa? Mengubah kepemilikan saya menjadi wakaf. Ya, gitu ya. Jadi itu dengan kehendak pribadi itu sudah terjadi akad, ya, terjadi akad. Sedangkan akad dengan makna khusus adalah yaitu ketika kita bicara tentang teori akad, yaitu ada kaitan antara ijab, pernyataan menawarkan sesuatu, kemudian ada pihak yang menerima, ya. Saya jual barang ini, kemudian yang membeli mengatakan saya beli barang ini. Dengan apa? Dengan cara yang disyariatkan, yang kemudian pengaruhnya terjadi pada saat itu juga. Nah, itu namanya akad secara makna khusus, ya. Jadi ketika kita berakad berarti ada transaksional, gitu ya. Transaksional adalah dua pihak. Antara pihak yang menawarkan dengan pihak yang menerima, ya. Ada pihak yang menawarkan, ada pihak yang menerima. Jadi ada dua hal di sini, ya, yaitu namanya
ada akad dan ada iltizam. Ya, ada akad dan ada iltizam. Nah, akad itu adalah transaksi. Nah, iltizam itu artinya ketika kita mewajibkan diri kita, itu namanya iltizam, ya. Ketika kita berakad menjual sesuatu, maka kita saat itu ada kewajiban, ya, ada kewajiban untuk menjalankan apa? Menyerahkan barang yang telah dibeli oleh pihak lain. Jadi akad ada akad, ada iltizam, ya. Jadi iltizam itu artinya mengharuskan, menerapkan suatu kewajiban, baik pada diri sendiri atau pihak lain, ya, sesuai dengan transaksi. Nah, jadi kalau iltizam itu ya bisa diwujudkan atau dilakukan oleh diri sendiri. Ya. Seperti apa misalnya? Seperti jualah. Nah, transaksi namanya jualah, ya. Jualah itu apa jualah itu? Jualah seperti kita ini memberikan apa? Tender ataupun sayembara gitu, ya. Siapa yang bisa menggarap tanah saya ini dalam waktu sebulan saya akan berikan uang sekian. Itu namanya jualah, ya. Atau siapa yang bisa mendatangkan gabus misalnya kan, kalau di Kalimantan namanya tomang, ya, tomang apa namanya, 10 kilo, maka saya akan berikan 1 juta misalnya. Nah, ya. Maka ketika kita memberikan jualah itu, ya, itu mengikat diri kita. Maka ketika orang datang dengan yang kita janjikan atau kita tawarkan tadi, maka kita wajib membayar dia, ya, membayar dia sesuai dengan apa? Dengan yang kita janjikan tadi, ya. Ya. Jadi ini semacam tender, ini juga termasuk jualah dari satu pihak, ya, dari satu pihak. Jualah ini oleh para fuqaha dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah dan Hanabila ini disyariatkan atau dibolehkan menurut jumhur fuqaha, ya. Sesuai apa? Berdasarkan dari kisah Sayyidina Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran, itu mereka berkata, ya, qalu nafqadu suwa'al maliki waliman ja'a bihi hamlu ba'ir wa ana bihi za'im. Nah, jadi mereka berkata, kami kehilangan apa? Piala raja, ya, satu piala raja, suatu perhiasan atau alat yang mahal itu, ya, yang disembunyikan di barang-barang yang dibawa oleh saudaranya Yusuf. Nah, maka diumumkan saat itu, barang siapa yang menemukan piala raja tersebut, maka dia akan mendapatkan imbalan, ya. Imbalan apa? Satu makanan seberat yang dibawa oleh satu onta, gitu, ya, satu onta. Dan saya menjamin, saya akan menjamin itu akan diberikan. Jadi di dalam Al-Quran sendiri sudah dicontohkan itu. Kita memberikan sayembara kepada seseorang atau ke halayak ramai. Barang siapa yang bisa menghadirkan ini, maka akan kami berikan ini. Nah, ini ketika orang mendatangkan yang kita janjikan itu, kita sayembarkan itu, dan berhasil, maka kita wajib memberikan itu, ya. Tetapi Hanafiyah ini nggak membolehkan. Bayangin, ya. Jadi ada kemungkinan lain. Itu kalau sudah mainnya garapannya mazhab, maka ada yang tidak membolehkan, yaitu kalangan mazhab Hanafi. Kenapa? Karena ada gharar. Kemudian juga ada bahaya, yaitu ketidaktahuan, ya. Ketika kita mencari tadi kan, mencari apa? Piala raja. Kita kan nggak ada jaminan itu biaya mencarinya itu berapa, ya, kemana, kemudian nanti menghadapi siapa, itu kan tidak ada jaminan, ya. Kalau tidak ketemu, siapa yang menanggung kerugian? Nah, maka di sini, ya, Hanafiyah melihat ini,
Jadi sayembara yang isinya seperti itu ya, ini bisa mengandung gharar. Kenapa? Karena nanti ada biaya-biaya yang tidak tertanggung. Sementara orang kan sudah mengeluarkan tenaga, sudah mengeluarkan biaya, ya, sudah mengeluarkan usaha. Jadi di sini ada apa namanya, ada dua pendapat ya ketika berkaitan dengan sayembara seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah wakaf. Nah, wakaf ya. Ketika kita mengkhususkan hasil dari tanah kita ataupun tanah itu sendiri ya, untuk apa? Misalnya untuk para penuntut ilmu, untuk madrasah, untuk pengobatan orang-orang sakit dan sebagainya, maka saat itu ya, itu terjadi dengan pernyataan dari orang yang punya harta itu. Nah, tanpa ada pihak yang apa? Yang pihak yang menerima. Ya, ketika kita telah mengiltizamkan diri kita, saya wakafkan rumah ini buat tahfiz misalnya. Maka saat itu terjadi menjadi rumah wakaf namanya. Ya, walaupun nggak ada orang yang, aduh saya terima wakaf kamu. Ya, itu tidak ada kewajiban ya menerima, karena ketika kita mengikat diri kita untuk mewakafkan harta tadi, maka langsung menjadi harta wakaf ya. Kemudian yang ketiga adalah ibro atau membebaskan hutang. Nah, membebaskan kewajiban. Misalnya si fulan yang kesulitan atau sekarang orang terkena bencana di Cianjur misalnya, ada teman yang punya hutang kepada kita, kasihan. Maka kita bilang, hutang Anda saya bebaskan. Sekarang Anda urusin masalah Anda saja. Rumah Anda runtuh, jangan pikirkan hutang. Saya sudah ikhlaskan hutang-hutang itu. Nah, namanya itu ibro, ya, ibro atau membebaskan. Jadi ibro ini, pembebasan ini artinya kita menyerahkan hutang itu kepada orang yang hutang. Jadi kita serahkan, maka saat itu sudah apa? Sudah selesai urusan, ya. Nah, ini juga terjadi cukup dengan pernyataan pribadi aja. Atau yang keempat adalah wasiat. Jadi wasiat itu, ya apa itu wasiat itu? Yaitu memberikan kepemilikan sesuatu setelah kematian. Nah, dengan cara apa? Memberian. Nah, ya beda dengan warisan ya. Kalau warisan itu kan kematian itu otomatis akan harta-hartanya itu akan diserahkan kepada ahli waris ya. Tetapi kalau wasiat ini pemberian itu namanya pemberian, pemberian. Tapi untuk setelah kematian. Kalau masih hidup namanya hibah ya. Ada dua jenis. Yang diberikan saat hidup, harta kita kepada pihak lain itu namanya hibah ya. Tetapi pemberian untuk setelah mati namanya wasiat ya. Sementara bagi ahli waris namanya warisan ya, warosah, warosah ya. Baik berupa harta ataupun manfaat ya, seperti misalnya wasiat dengan sejumlah uang atau menggunakan rumah. Oh, ini rumah ini buat si fulan nanti ya, atau boleh dipakai, atau ini nanti untuk perluasan pesantren misalnya dan sebagainya. Nah, saat itu terjadi dengan cukup kehendak dari pihak yang mewasiatkan, yaitu pemilik barang itu ya, pemilik harta. Jadi saat itu wasiat ini atau rukun wasiat ini terjadi secara hukum ya, cukup dengan adanya pernyataan dari pihak yang mewasiatkan tanpa ada apa? Tanpa ada keharusan menerima pihak lain ya. Cukup dia sendiri sudah mewasiatkan, maka saat itu sudah berlaku hukumnya. Kemudian sumpah juga demikian ya. Sumpah untuk apa? Untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Seperti sumpah dia akan merawat anak-anak yatim misalnya, ya, atau mendidik anak-anak yang terlantar itu. Saya bersumpah akan merawat mereka. Ya, ini juga namanya ya sesuatu akad yang langsung terjadi. Hukumnya itu langsung terwujud walaupun tanpa ada yang menerima ya. Jadi cukup sendiri saja saat itu.
Kemudian yang keenam kafalah, ya. Seperti apa ini? Dommu zimmatil dhamin min ila zimmatil madmum anhu fil tizamil haq au fidain. Ya. Yaitu dia menanggung, menanggung apa? Kewajiban orang lain, ya, kewajiban hutang. Misalnya orang yang apa namanya, yang meninggal itu kan biasanya ditanggung hutangnya. Kami yang akan menanggung hutang-hutangnya almarhum, misalnya. Ya. Nah ini juga namanya kafalah, dia menanggung, ya, menanggung kewajiban orang lain. Jadi ketika dia menyatakan menanggung itu, saat itu juga berlaku hukumnya, ya, berlaku hukumnya. Ini ya, contoh iltizam dengan kehendak seorang saja. Sementara ada juga suatu transaksi yang terjadi dengan kehendak seorang saja, yang pada dasarnya biasanya dengan dua orang. Seperti apa? Ada jual beli. Jual beli itu terjadi dengan seorang saja. Seperti apa nih? Ya, seperti seorang bapak, ya, atau pewasiat membeli harta anak kecil untuk dirinya, ya, atau menjual harta dirinya dari anak kecil, seperti anak kecil yang menjadi tanggungan dirinya, kan? Ada anak yatim yang dia tanggung gitu, misalnya anaknya, ponakannya yang meninggal, bapaknya, ibunya misalnya kan dia tanggung dan dia punya warisan. Nah, saat itu sang paman ini juga menanggung dirinya, tapi juga dia mengurus harta warisan anak tersebut, ya. Maka dia saat itu melakukan jual beli, misalnya ada harta anak itu yang dia pengen beli, maka dia saat itu boleh ada jual beli, tapi antara dirinya dengan dirinya, ya, antara dirinya dengan dirinya. Jadi dia yang menjual, dia yang menerima, karena anak itu juga belum bisa mengapa-ngapain, ya, belum bisa bertransaksi. Nah, maka saat itu terjadi transaksi dengan seorang saja. Atau pernikahan, ya, pernikahan. Ada kasus-kasus pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang saja. Seperti apa nih? Seperti ketika seseorang menjadi wali dari dua pihak. Seperti kakek yang menikahkan anak ya, cucunya, atau anak wanita, apa namanya, anak perempuan dari cucu perempuan dari anak lelakinya yang masih kecil kepada cucunya lelaki, ya, cucu lelaki dari anaknya yang kecil. Jadi cucu sama cucu gitu, ya, cucu sama cucu. Nah, cucu lelaki dengan cucu perempuan, ya. Nah, ini seorang kakek boleh menikahkan antara mereka gitu, ya, tanpa ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul, karena dua-duanya yang menerima dan mengijabkan itu dia juga, ya. Ada 5 kasus yang boleh nih, ya, 5 kasus. Seperti juga wakil, ya. Wakil yang menjadi wakil, atau ya kalau kita wakil juga, ya, dari dua pihak. Ya, dari dua pihak, baik dari lelaki dan baik perempuan. Maka saat itu dia mendapatkan amanah untuk menikahkan mereka ini, ya, antara laki dan perempuan, karena dia yang mendapatkan amanah untuk menikahkan, maka dia sendiri yang menerima, dia sendiri yang ijab dan qabul, ya. Jadi ada 5 kasus yang bisa terjadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi akad ini, ya, ada rukunnya, ya, ada rukunnya. Yaitu apa? Yaitu rukun akad adalah semua atau segala hal yang terjadi, ya, berdasarkan ittifaq atau kesepakatan dua pihak, ya, atau yang menjalankan fungsi dari dua pihak tersebut. Apa itu? Mengungkapkan keinginan dari dua pihak tadi untuk melakukan transaksi. Berupa apa? Berupa perbuatan atau isyarat atau tulisan. Nah, ini menurut Hanafiyah. Sementara selain Hanafiyah,
mereka mengatakan akad itu ada 3, yaitu pihak yang melakukan akad, kemudian barang atau sesuatu yang diakadkan, yang ketiga adalah bentuk redaksionalnya. Ya, ada redaksionalnya. Dan di sini ya, ini yang ada perbedaan-perbedaan dalam redaksional akad ini. Jadi ada sigohnya, redaksi akad, ya, kemudian pihak yang bertransaksi, kemudian tempat atau apa yang ditransaksikan, kemudian objeknya, apa yang mau dipindahkan kepemilikannya. Jadi ketika kita bertransaksi ini ada 4 hal, ya, 4 hal yang akan terlihat di sini, ya, yaitu redaksinya, kemudian 2 pihak yang bertransaksi, kemudian objeknya atau yang apa yang ditransaksikan, yang kemudian juga bentuknya apa, ya, bentuknya atau objeknya, maudhu'nya itu apa. Jadi sigot akad itu yaitu apa? Yang redaksional yang timbul dari 2 pihak yang berakad, bertransaksi, yang menunjukkan keinginan keduanya yang ada di dalam dirinya untuk apa? Untuk menjalankan transaksi, ya, menjalankan transaksi. Nah, keinginan yang ada pada diri itu bisa ketahuan dengan apa? Yaitu pertama dengan kata-kata. Jadi redaksional itu dengan kata-kata atau perbuatan, ya, atau perbuatan, atau yang menunjukkan itu seperti apa itu? Seperti isyarat atau tulisan. Nah, ya. Nah, ini redaksional ini namanya ijab dan qabul, ya. Ijab dan qabul. Jadi semuanya aturan syariat itu menunjukkan atau bersepakat bahwa keberadaan akad itu terjadinya adalah kalau itu transaksi ijab dan qabul itu terjadi karena keriduan dari 2 pihak, ya, yang kemudian dari keriduan itu berkeinginan mengikat secara final, ya, mengikat dengan transaksi tadi, ya. Dan ini yang dikenal dengan namanya sigot akad, ya, atau redaksional transaksi menurut para fuqaha kita, ya. Kemudian sigot ini bentuknya macam-macam, ya, bentuknya macam-macam. Ini ada jenis-jenis. Pertama lafaz, kata-kata. Ini kata-kata, ya. Jadi kata-kata ini harus menunjukkan apa? Harus menunjukkan adanya keridoan, ya, antara 2 pihak berdasarkan kebiasaan orang-orang dan ada tradisi mereka. Karena apa? Karena akad itu pada dasarnya adalah ridho, ya. Itu sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, illa antakuna tijaratan an taradin minkum. Kecuali dia adalah perdagangan berdasarkan keriduan dari mereka. Juga sabda Rasulullah SAW, innamal bai'u an taradin. Sesungguhnya jual beli itu adalah berdasarkan keriduan. Ya. Maka di dalam akad ini, ya, tidak disyaratkan adanya kata-kata tertentu atau ibarat tertentu. Seperti misalnya aku jual ini dengan harga sekian, atau aku berikan kepemilikan harta ini dengan harga sekian, atau aku berikan ini dengan harga sekian dan sebagainya. Jadi seorang pembeli misalnya cukup aku beli, ya, atau aku terima, atau aku mau, atau ambil barang ini atau ambil uang ini dan berikan barang ini, ya. Jadi tidak ada satu satu kata-kata tertentu sebetulnya, ya, menurut kitab ini. Tetapi dalam transaksi perkawinan, para fuqaha ini berbeda pendapat. Kenapa? Jadi harus hati-hati dalam kata-katanya, ya. Kenapa? Karena sangat pentingnya dan sangat agungnya perkawinan. Jadi nggak sembarangan, ya, saya serahkan anak saya ini.
sini berikan maharnya. Wah, berarti sudah akad itu. Belum ya. Harus ada apa? Saya kata-kata kawinkan, nikahkan dan sebagainya ya. Nah, beda dengan jual beli. Jual beli itu lebih apa? Lebih mudah ya. Nah, ini ambil uangnya nih, saya sini barangnya sini. Nah, itu sudah terjadi apa? Terjadi transaksi ya. Nah, transaksi. Beda dengan perkawinan. Nah, perkawinan, pernikahan ya, itu harus hati-hati. Disyaratkan juga saat itu ada niat ya, atau petunjuk atau tanda-tanda yang menunjukkan keinginan. Nah, ketika apa itu? Terjadinya akad ya, terjadinya akad. Akad perkawinan terutama ya. Jadi harus ada betul-betul keinginan jelas untuk melakukan transaksi perkawinan ya. Beda dengan transaksi jual beli ya. Ketika ada barang diserahkan, ada uang diambil ya udah terjadi apa? Transaksi jual beli. Kemudian di antara para fuqaha mengatakan ya, redaksional jual beli juga bisa dengan kata-kata fi'il madi ya, atau kata-kata aku telah serahkan atau aku telah berikan. Nah, misalnya gitu kan. Nah, jadi kata-kata yang telah terjadi itu atau fi'il madi itu juga berlaku ya, bagi dalam transaksi jual beli. Juga boleh dengan fi'il mudhari, aku ingin menjual barang ini kepadamu. Nah, misalnya ya, itu juga boleh ya. Atau juga terjadi dengan jumlah ismiyah ya, seperti aku menjadi penjual barang ini untukmu, atau menjual barang ini aku menjadi, atau aku ini ana ba'iun laka kada. Aku ya, itu bahasanya jadi atau menjadi penjual gitu ya, bukan menjual. Jadi kata-kata telah menjual atau ingin menjual atau menjadi penjual itu juga boleh-boleh saja ya dalam transaksi jual beli. Tetapi para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah transaksional dengan kata-kata perintah yang menunjukkan sesuatu di masa depan. Seperti apa misalnya? Tolong jual itu untukku segini misalnya ya, atau beli ini dariku dengan harga sekian, atau ambil barang ini dengan harga sekian. Nah, ini kata mazhab selain apa namanya transaksi pernikahan itu tidak boleh itu transaksi dengan apa? Dengan kata-kata perintah ya. Walaupun dia meniatkan adanya transaksi tuh ya. Beda dengan kata-kata tadi ya, seperti aku telah beli barang ini dengan harga sekian atau aku telah jual ini dengan harga sekian. Jadi ya, redaksi ini juga harus hati-hati ya. Ini kalau di dalam bahasa Arab ya. Kemudian yang berikutnya adalah masalah apa? Akad dengan perbuatan. Ya, ini nggak ada di sini ya. Akad dengan perbuatan. Seperti apa ini? Yaitu suatu akad tanpa ucapan atau tanpa kata-kata, tetapi apa? Suatu perbuatan dari dua pihak ya yang dinamakan sebagai mu'atat atau taati atau murawadah ya. Itu dengan mengganti aja tukar-tukaran ya, tukar-tukaran. Ya. Tanpa adanya ijab dan qabul. Seperti apa nih? Seperti seorang pembeli mengambil barang kemudian memberikan uangnya kepada penjual ya, harganya kelihatan gitu berapa, kemudian dikasih aja uangnya tuh ya, tanpa ada ucapan atau kata-kata atau tanda-tanda gitu ya. Terjadinya jual beli, cukup mengambil barang diserahkan uangnya ya. Baik itu barang itu yang kecil ataupun barang itu berharga. Ini namanya bai mu'atot ya, bai mu'atot. Atau juga seperti apa ini? Seperti orang yang naik kendaraan, misalnya naik taksi dan sebagainya. Kita nggak ada kata-kata
saya sewa mobil ini ya untuk mengantarkan saya ke tempat ini dan ini. Tetapi kita naik aja ke taksi dan bilang saya mau ke hotel ini ya, tanpa ada bilang saya sewa, ya nggak ada kata-kata sewa, cuman duduk aja. Setelah selesai kita kasih uangnya. Oh, harganya berapa bang? Sekian. Wah, ya. Ini secara uruf dibolehkan ya, secara uruf dibolehkan. Tetapi dalam masalah harta ada perbedaan pendapat masalah jual transaksi dengan mu'attad tadi tanpa ada kata-kata. Pertama mazhab Hanafi dan Hanabila, kata mereka ini akad dengan mu'attad tadi dibolehkan selama diketahui atau diakui oleh manusia ya. Baik itu hal-hal yang berharga atau yang tidak berharga ya, seperti sebutir telur misalnya, ataupun yang besar seperti rumah. Jadi selama orang mengakui atau biasa melakukan itu, maka tidak jadi masalah menurut mereka ya. Selama ya, dengan syarat harta atau nilai yang ditransaksikan itu diketahui secara sempurna. Jika tidak, maka transaksinya tidak sah, ya, tidak sah. Juga ketika seorang yang melakukan transaksi itu tidak mengatakan bahwa dia tidak ridho dengan akad itu. Ya, ini seperti kita saat ini transaksi dengan marketplace ya. Online itu banyak seperti itu. Kalau kita nggak senang, kita boleh komplain dan sebagainya. Ya. Jadi kita nggak ketemu dengan mereka itu, dengan penjualnya. Yang penting kita lihat harganya berapa, kita transfer, kita tunggu barangnya. Ya. Kemudian menurut mazhab Malik, ya, kemudian dan mazhab Ahmad, akad itu terjadi secara nyata, ya, atau dengan taati tadi, ya, ketika ada petunjuk yang jelas tentang keridhaan dari dua pihak, baik itu dikenal oleh manusia, biasa digunakan ataupun tidak. Yang penting terlihat ada keridhaan, ya, keridhaan. Dan ini malah lebih luas lagi. Jadi mazhab Malik dan mazhab Ahmad ini lebih luas daripada yang sebelumnya dan lebih mudah. Yang penting sama-sama ridho kelihatannya gitu ya. Terus ada transaksi, dia ngasih uang, dia ngambil barang, udah selesai. Ya. Baik itu jual beli barang ataupun sewa ataupun perserikatan atau wakalah dan akad-akad lain. Ya. Selain akad pernikahan. Ya. Akad pernikahan ini khusus akad yang nggak bisa gampang seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, mazhab Syafi'i dan Syiah dan Zohiriyah. Jadi mazhab Syafi'i, Syiah dan Zohiriyah, jadi disebut juga Syiah ini ya, Zohiriyah. Itu akad-akad seperti itu tidak terjadi dengan hanya melakukan saja atau dengan mu'attad saja. Karena apa? Tidak ada kekuatan petunjuknya akan terhadap terjadinya akad. Karena apa? Keridhaan itu perkara yang tersembunyi dan tidak ada petunjuknya kecuali dengan kata-kata. Sementara perbuatan itu bisa saja mengandung beda dengan yang dikehendaki di dalam akad itu. Maka dengan demikian tidak terjadi akad ini. Nah, disinilah ya kenapa dalam mazhab Syafi'i misalnya ketika kita makan ke warteg misalnya, disuruh ulama itu suruh bayar dulu sebelum dimakan. Ya. Tanya dulu, kita ngambil barang resto gitu ya atau warteg lah. Kita tanya harganya berapa bang? Sekian. Nah, saya bayar baru kita makan. Kalau kita ambil barang, bang, tolong saya dengan ayam, dengan tempe, dengan tahu, ya, itu ya sama minuman, teh hangat misalnya. Terus kita makan, ya, selesai. Berapa bang? Sekian. Nah, menurut mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i tadi, yang diakadkan itu apa tuh? Ya, yang tadi terjadi itu apa? Nah, ya. Yang kita lakukan, yang kita makan itu jadinya apa tuh? Ya, itu kan kita makan sebelum terjadinya akad. Jadi mazhab Syafi'i ini lebih ketat dalam masalah ini. Ya.
Jadi ada ulama yang mengatakan sebelum kita makan itu kita transaksikan dulu, bayar dulu baru kita makan. Kenapa? Karena kalau sudah masuk perut itu tidak ada terjadi transaksi karena barangnya udah nggak ada masuk ke perut. Ya. Sementara menurut mazhab yang lain, kalau sudah ada tanda tadi, ya, kalau kita mesen ini, kemudian kita bayar, berarti ya sudah ridho di antara keduanya. Ya. Jadi untuk kehati-hatian kita pakai mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita resto itu, ya, kita minta dulu harganya, kita bayar, atau jelas dulu. Kadang-kadang orang itu kan, saya ditipu katanya. Kenapa? Karena bayarnya setelah makan. Oh, harganya makanan sederhana, tetapi ternyata tagihannya ratusan ribu atau jutaan. Wah, ini kan termasuk goror, ya. Maka menghindari seperti itu harus harus diselesaikan dahulu sebelum kita makan barang. Ya. Kemudian yang ketiga berikutnya akad dengan isyarat. Ya. Itu bisa dilakukan oleh orang yang bisa bicara ataupun dari orang yang tidak bisa bicara. Kalau orangnya bisa bicara, maka dia tidak boleh atau tidak terjadi transaksi dengan kodenya, ya, tapi harus diucapkan dengan lisannya, baik dengan lafaznya atau dengan tulisannya, ya. Karena dengan tanda-tanda atau isyarat itu meskipun menunjukkan keinginannya, tetapi tidak menunjukkan keyakinan, ya, dari lafaz dibandingkan lafaz atau tulisannya. Jadi kalau kita sekarang transaksi secara online itu rata-rata dengan tulisan, ya kan, kita pilih barangnya, kemudian kita masukkan ke dalam keranjang, kemudian kita bayar uangnya, ya. Itu dengan tulisan gitu ya, dengan tulisan yang mengikat. Sementara orang yang tidak mampu mengucap, ya, seperti orang gagu ya misalnya, atau yang lidahnya tidak mampu mengucapkan dengan jelas, maka kalau dia mampu menulis, maka hendaklah ditulis, ya. Menurut mazhab Hanafi, tulis, dia harus menulis apa keinginannya. Karena tulisan itu lebih kuat dari sekedar isyarat, ya. Tapi kalau dia tidak bisa menulis, ya, tapi dia bisa menggunakan bahasa isyarat, maka boleh itu dengan bahasa isyarat terjadilah transaksi, ya. Kemudian transaksi dengan tulisan, boleh, ya, bertransaksi dengan tulisan di antara dua pihak, baik yang mampu bicara ataupun tidak mampu bicara, baik hadir di satu majelis ataupun dua-duanya tidak pada satu majelis, ya, dengan bahasa apapun, dengan syarat tulisannya itu jelas, ya, jelas, terus tertulis dengan jelas juga, ya, ingat terbaca gitu. Tetapi kalau tidak jelas, ya, tidak terbaca, maka tidak berlaku. Maka di sini ya kita sekarang itu yang online itu jelas sekali, jelas sekali. Tetapi kalau akad perkawinan tidak boleh, tidak terjadi akadnya dengan tulisan saja jika dua-duanya hadir dalam satu majelis, kecuali jika, ya, tidak mampu mengucap atau gagu. Karena apa? Karena di dalam perkawinan itu disyaratkan adanya supaya berlaku, yaitu adanya syahid atau adanya saksi, ya, dan mereka mendengar adanya dua transaksi, dua kata-kata dari pihak yang melakukan akad. Dan itu tidak terjadi dalam bentuk tulisan, ya, dalam bentuk tulisan. Kemudian mazhab Syafi'i dan Hanabilah, ya, kata mereka agar akad dengan tulisan atau dengan surat itu disahkan adalah apa? Itu kalau dua-duanya nggak ada, ya, dua-duanya tidak ada di dalam majelis. Sementara kalau dua-duanya ada, maka tidak butuh tulisan karena orang yang berakad itu mampu mengucapkan, sehingga akad, ya, dengan tulisan, sementara mereka mampu mengucapkan,
Itu tidak bisa terjadi, ya. Hanya terjadi harus dengan ucapan. Ya. Kemudian ada namanya syarat ijab dan qabul, ya. Pertama harus ada redaksi ijab dan qabul, jelas ya, ini redaksi. Jadi jelas-jelas gitu. Yaitu kata-katanya jelas, yaitu saya menjual ini, ya, kemudian yang satu saya membeli ini, atau saya menerima barang Anda dan saya berikan harganya sekian dan sebagainya. Jadi harus jelas kata-kata yang diungkapkan itu menunjukkan keinginan yang ada di dalam hatinya, gitu ya. Yang kedua, kesesuaian antara ijab dan qabul. Nah, ya. Saya jual rumah ini dengan harga sekian, kemudian yang membeli mengatakan saya beli rumah kamu dengan harga sekian. Nah, ya. Jadi harus ada kesesuaian antara pernyataan menjual dan pernyataan membeli. Ya. Kemudian bersambungnya antara qabul dan ijab. Ketika ada di dalam satu majelis, ya, maka nggak boleh di antara keduanya itu terpisah kata-katanya. Ya. Harus ada apa? Harus langsung nyambung gitu ya. Kalau memang dua-duanya ada di dalam tempat itu, saya jual rumah ini dengan harga 1 M misalnya, dan yang pihak yang membeli mengatakan saya beli rumah Anda dengan harga 1 M dan ini uangnya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah majelis akad, ya. Jadi di sini ada kesatuan kata ya ketika kesatuan ucapan di topik yang diakadkan. Bukannya ketika saya jual rumah ini dengan harga 1 M, malah Anda mengatakan saya beli motor Anda dengan harga 10 juta misalnya, ya. Atau saya bayar motor Anda dengan 1 juta. Nah, ini nggak terjadi akadnya. Jadi akadnya itu harus satu topik ya, satu topik. Ya. Baik. Ini hukum transaksi dengan alat-alat elektronik. Ya. Sini ya. Jadi dikatakan di sini pertama dalam masalah redaksi transaksional. Ya. Jadi redaksi transaksional adalah apa? Yang menunjukkan satu kata-kata yang menunjukkan keinginan dari dua pihak ya, untuk melakukan akad dan menjalankan akad tersebut. Nah, keinginan untuk menjual atau membeli itu diketahui dengan apa? Dengan cara ya, dengan cara apa? Kata-kata ataupun redaksional ataupun perbuatan ya, ataupun kode ataupun tulisan. Nah, jadi semua cara-cara ini secara menurut kalangan hukum ya adalah satu metode untuk menunjukkan keinginan ya, kehendak dari pihak yang ingin bertransaksi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara melakukan transaksi dengan dengan telepon atau dengan internet ya, atau dengan cara-cara modern saat ini. Ya. Jadi kata pengarang kitab ini di dalam satu transaksi ada apa? Ada satu kata atau satu syarat yaitu tentang apa? Kesamaan tempat ya, kesamaan majelis. Nah, itu menurut beliau bukan berarti tempat dalam pengertian fisik ya. Dalam pengertian fisik. Maksudnya adalah ya ketika ada transaksional, ada hubungan di antara dua pihak itu ya, misalnya ada transaksi dengan telepon ataupun dengan
alat-alat internet ya atau tulisan. Nah, maka saat itu kesamaan tempat itu adalah kesamaan waktu. Ya, kesamaan waktu. Jadi yang sebelumnya dikatakan sebagai majelis akad ya, yaitu ketika dua orang yang bertransaksi ya, mereka itu dalam waktu yang sama ya, dalam waktu yang sama, yaitu apa? Yang satu menghubungi untuk menjual, yang satu menghubungi juga untuk membeli. Nah, ya. Maka ketika dua pihak itu terjadi hubungan, ya, baik dengan telepon ataupun dengan internet, maka namanya saat itu ada satu majelis yang sama, itu majelis transaksional. Ya. Majelis transaksional. Berarti dia ada satu majelis, satu tempat, satu momen ya terjadinya transaksi di antara mereka. Nah, ini ya baik dengan cara tadi elektronik atau mengirim utusan atau menelpon dan sebagainya, itu semua terjadi ya, terjadi transaksi atau sah transaksi itu. Kemudian bagaimana kalau transaksi di antara dua orang yang tidak ada di tempat? Ya, ini juga masih penjelasan tadi ya. Jadi para fuqaha bersepakat bahwa satu transaksi itu terjadi di antara dua orang yang tidak ada di tempat. Ya. Jadi cukup dengan apa? Dengan ketika ada alat untuk mengungkapkan persetujuan, menerima atau menjual, maka saat itu sudah terjadi transaksional ya, transaksional. Walaupun orangnya tidak ada di tempat ya. Kemudian ya, bagaimana dengan transaksi yang terjadi saat perjalanan? Nah, misalnya ada di pesawat atau di atas kereta ya, atau di atas mobil. Maka ketika dua orang melakukan transaksi di atas kendaraan tersebut, maka terjadilah transaksi itu ya. Baik itu sarana tadinya sedang berhenti ataupun sedang jalan. Karena kenapa? Karena orang tidak bisa memberhentikan alat-alat atau alat-alat transportasi tersebut ya. Maka saat itu walaupun sedang bergerak itu tetap dianggap sebagai satu majelis yang sama ya, satu majelis. Maka terjadilah transaksi. Kemudian ada akad-akad yang tidak disyaratkan adanya satu majelis. Apa itu? Yaitu 3 hal. Pertama wasiat, ya. Kemudian iso, ya. Iso memberikan wasiat, memberikan kepada orang lain itu wasiat untuk anak-anaknya. Ya. Yang ketiga adalah wakalah. Jadi wasiat itu adalah apa? Wasiat tadi memberikan kepada seseorang sesuatu hak ya, sesuatu harta dan sebagainya yang berlaku setelah kematiannya, itu namanya wasiat ya. Sementara iso adalah pesan kepada seseorang untuk mengurus anak-anaknya setelah kematiannya, namanya iso ya. Saya berikan, saya wasiatkan atau saya pesankan kepada saudara saya ini ya untuk merawat anak-anak saya karena dia itu sudah sakit parah misalnya kan, sudah hampir meninggal. Maka namanya iso ya, memberikan wasiat atau ya pesan ya. Kemudian wakalah. Ya, wakalah itu menyerahkan ya ketika dia hidup itu untuk menjalankan sesuatu tugas dia seperti melakukan transaksi, melakukan hubungan dengan orang lain ya, suatu tawar menawar gitu ya, itu namanya wakil. Kita wakilkan dia untuk
negosiasi lah ya, dengan negosiasi pihak lain, itu namanya wakil. Jadi ada 3 itu boleh dilakukan tanpa ada satu majelis. Yang penting saya serahkan si fulan ini ya untuk melakukan negosiasi ke sana. Maka orang yang menerima itu nggak harus satu tempat, ya. Cukup dia terima surat itu, maka dia jalankan tugasnya. Seperti seorang bos kepada bawahannya, ya, ditugaskan untuk melakukan negosiasi. Misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah para pelaku transaksi. Jadi para pelaku transaksi ini adalah manusia tentunya ya. Nah manusia ini ada fase-fasenya, ada fase hidupnya, fase dari janin sampai dewasa, ya, sampai dia itu menjadi orang yang penuh, ya, sebagai orang yang sudah matang gitu ya. Jadi orang yang bertransaksi itu ada namanya ahliyah. Dia boleh tidak melakukan transaksional. Jadi tidak semata-mata ada manusia, ada orang itu berarti dia boleh bertransaksi, tidak, ya. Karena suatu transaksi berarti ada satu kewajiban menyerahkan barang atau kewajiban memberikan harta atau harga, ya. Atau ada kewajiban-kewajiban lain, ya, seperti tadi beberapa transaksional yang sifatnya menyerahkan atau memberikan dan sebagainya. Maka di sini ada unsur apa? Unsur dia itu layak atau tidak, boleh tidak menjalankan transaksi, ya. Nah manusia ini ada 3 fase atau 5 fase, ya. Pertama fase janin, ya. Dari mulai kehamilan sampai kelahiran. Dia saat itu ya, ketika dia menjadi janin, dia itu mempunyai apa? Hak. Nah, hak apa? Hak kewajiban yang kurang, ya. Yang dia itu punya hak-hak daruriyah, ya, mendasar, ya. Tetapi dia itu belum ada hak-hak menjalankan kewajiban, juga menanggung harta. Ya. Yaitu hak apa itu? Ahliyatul ada. Ya. Jadi ya. Pertama ahliyatul ada, hak menjalankan, ya, kemampuan menjalankan. Yang pertama ini ya, bentar ya. Ahliyatul wujub al-kamilah. Yaitu hak untuk mendapatkan istilahnya apa ya, kepantasan, ya, ahli itu kepantasan untuk mendapatkan hak, ya. Yaitu apa? Ketika orang lahir maka dia sudah dapat hak warisan dari orang tuanya misalnya, ya. Nah, itu namanya ahliyah untuk mendapatkan hak. Nah, ya, itu orang yang baru lahir. Tetapi dia itu dalam masalah kewajiban belum mendapatkan potensi atau kemampuan untuk menjalankan kewajiban secara sempurna, ya. Jadi ketika janin itu dia bisa mendapatkan hak warisan dari orang tuanya, tetapi ketika itu dia belum memiliki legalitas untuk menjalankan atau menanggung harta. Kemudian ketika tufulah, ketika dia sudah mulai besar sampai dia tamyiz, ya, bisa memahami, dia mulailah mempunyai potensi kewajiban secara sempurna, ya. Jadi dia mendapatkan hak-haknya. Kemudian dia juga mendapatkan kewajibannya, ya, harus menjalankan kewajibannya. Misalnya dia sudah kalau memberikan sesuatu kepada orang atau memberikan sesuatu milik kepada seorang, maka saat itu berarti pemberiannya itu berlaku, gitu ya. Beda sama anak kecil.
Kalau anak baru lahir misalnya kita dikasih gelang dia gitu, jangan diterima ya. Kenapa? Dia belum ada kemampuan transaksional. Ya, tetapi dia punya hak sebagai anak untuk apa? Nanti mendapatkan perhatian, mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Ya. Demikian juga perlakuan apa anak-anak yang masih kecil itu seperti membunuh, memukul dan sebagainya. Anak itu belum mendapatkan tanggung jawab untuk menanggung hukuman secara fisikal, ya seperti kisos atau di apa namanya di penjara dan sebagainya. Kenapa? Karena dia belum menanggung belum sampai pada fase menanggung tanggung jawab ya. Jadi istilah ada Ada anak-anak yang masih belum dewasa gitu ya. Jadi dia paling nanti mendapatkan pelatihan ataupun teguran ya ada dalam dunia hukum itu dia mendapatkan bimbingan ya, bimbingan. Kemudian fase ketiga adalah fase tamyiz ya. Fase tamyiz itu dari usia 7 tahun sampai balik ya, berakal. Jadi saat ini anak ini sudah bisa membedakan mana baik dan buruk, yang bermanfaat ataupun merugikan ya. Juga mengetahui kata-kata yang mana mengandung apa ya, apakah membeli ataupun menjual ya. Jadi saat ini seorang yang mumayyiz ini dia mempunyai ahliyah ada naqisoh namanya ya, ada naqisoh. Dia bisa menjalankan itu tapi tidak sempurna ya. Sama tadi ini anak yang mumayyiz ini ya dia bisa mendapatkan hak-haknya tetapi ya dia itu belum mendapatkan atau belum mempunyai kekuatan ahliyah ada ya, ahliyah ada tapi dia bisa mendapatkan hak-haknya ya. Nah yang mumayyiz ini ya dia itu punya ahliyah ada bisa menjalankan tetapi masih belum full baik secara agama baik secara sosial ya. Maka ibadah-ibadahnya sholat seperti puasa dan sebagainya dia diberikan pahala ya tetapi belum wajib. Demikian juga yang dilakukan dalam masalah keuangan itu berlaku ya seperti mendapatkan hibah atau sodako atau jual beli ya. Selama dibolehkan oleh walinya, maka anak kecil ini yang sudah mumayyiz boleh ke warung ya beli misalnya beli minyak, beli beras, disuruh orang tuanya. Walaupun anak itu baru kelas berapa SD ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah mulai boleh membantu orang tuanya. Kenapa? Karena disuruh ya. Jadi transaksi dia jual beli kepada warung itu sah ya, sah. Kemudian yang keempat adalah masa balik. Nah, jadi dari mulai balik sampai dia dewasa penuh, maka para fuqaha ya bahwa orang balik itu sudah mendapatkan kewajiban taklif secara sempurna. Maka dia menjalankan kewajiban agama wajib semuanya. Kemudian juga dia wajib beriman. Kemudian juga dia menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, jihad. Kemudian menghargai harta, jiwa, kemudian kehormatan orang, ya, kewajiban meninggalkan yang dilarang, kemaksiatan dan kemungkaran dan seterusnya. Kemudian bagaimana dalam dia menjalankan kewajiban atau menjalankan sosok sebagai sosok sosial? Maka menurut fuqaha itu sudah sempurna dia. Dia boleh melakukan transaksi dan sebagainya ya semuanya hartanya itu sudah menjadi tanggung jawab dia gitu ya. Yang dia keluarkan maka berarti sudah selesai itu menjadi transaksi yang berlaku.
Walaupun secara undang-undang negara tetap anak itu tidak otomatis dibolehkan ya secara total menjalankan atau mentransaksikan uangnya ya. Tetapi secara fikih sudah boleh kalau sudah balik ya. Kemudian yang kelima adalah fase kematangan. Fase kematangan. Maka ketika fase matang ini semua yang dia lakukan baik harta, baik keagamaan ya, semuanya itu berlaku. Semuanya berlaku. Ketika dia melakukan transaksi, maka transaksi terjadi. Ketika dia merugikan orang lain, maka dia harus menanggung. Ya. Ketika dia mengambil, maka dia harus mendapatkan hukuman ya. Ketika dia mencuri dan sebagainya. Nah, ini fase yang sudah matang ya, orang yang sudah matang. Ini waktunya sudah jam 9:10 ya. Sudah habis waktunya. Ya, mungkin untuk saat ini kita cukupkan ya pertemuan kita. Ini mohon maaf nih saya dari siang ya, ada rapat MUI dilanjutkan kuliah 4 jam ya, S2 dilanjutkan kita pengajian kita pada malam hari ini ya. Barangkali ada kurang lancar ya, mohon maaf. Insya Allah kita mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita lebih rileks ya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, itu tadi penjelasan dari Ustaz Al-Hayy Al-Katani. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand ya. Sembari juga menunggu. Karena ada pertanyaan mungkin sedikit kurang lebih sama begitu. Akan tetapi ini mungkin lebih deket-deket ke riba ya Ustaz. Mohon maafkan kalau agak lewat dari pembahasan. Jadi mungkin Anda bacakan saja. Jadi sebenarnya ini titipan dari orang tua kami di sini gitu. Jadi beliau bertanya, jika ada orang yang terjerat hutang riba dan tersisa sekitar 2 tahun lagi untuk pelunasan, ada yang ingin membantu melunasi hutangnya. Akan tetapi yang berhutang tadi itu jaminannya mobil, Ustaz. Kemudian mobil tersebut dari yang mau membantu diminta untuk dipakai gitu. Jadi si yang membantu tadi pengen ngebantu, tapi mobil tersebut itu yang jadi jaminan mau dipakai dulu, dikendarai gitu. Kemudian si yang membantu tadi saling mutualisme, saling membantu intinya. Kemudian bagaimana hukumnya bagi si pembantu pelunasan riba tadi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semisal untuk membayar atau melunasi hutang si peminjam pelunas riba tadi, lantas mobil tadi dijual untuk membayar hutang si pelaku riba, dan si pembantu intinya ngebantu membayar pelunasan dengan cara mobil itu dijual. Gitu tuh gimana, Seth? Ya. Jadi bantuan itu sifatnya pinjaman atau gimana tuh? Iya, pinjaman. Jadi pinjaman non ini ya, namanya pinjaman tanpa bunga gitu ya, Qardun Hasan. Jadi pergantian, iya. Jadi untuk sebelumnya minjem di bank tentu riba gitu kan, kemudian yang ininya tidak tanpa bunga gitu. Jadi diganti dari bentar ya, ini kok ya. Jadi perubahan ya dari hutang
riba menjadi hutang non riba gitu ya. Jadi hutang riba itu adalah ketika hutang itu kita mengambil lebihan ya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ketika hutang itu ya, ketika mengambil manfaat bagi pihak memberi hutang itu adalah riba. Nah, bagaimana caranya ya supaya kita ini tidak kena riba seperti tadi. Jadi kita terbebas dari riba yang pertama, masuk riba yang kedua, ya. Berarti kan? Kenapa? Karena disyaratkan tadi kita minjam yang pertama, ya kan? Ya. Dibayar oleh pihak yang kedua. Nah, yang kedua ini juga mensyaratkan lagi, gitu. Jadi artinya jatuh lagi kepada apa? Riba, gitu kan? Jadi ya ini menjadi syarat yang apa? Yang mulgho ya, syarat yang fasid namanya itu. Ya. Jadi syarat yang tidak boleh. Kenapa? Karena saya bayar dengan ini, bayar hutang kamu ke bank, tapi kamu harus menyerahkan mobil kamu supaya saya pakai, ya. Nah, tapi transaksinya terjadi gitu ya, atau apa namanya? Seperti mazhab Hanafi ya, juga dari kalangan Syafi'iyah bahwa bentar ya. Ya. Jadi yang mendapatkan ganti atau uang yang non riba tadi, dia tidak berkewajiban untuk memberikan mobil itu kepada orang yang mensyaratkan tadi. Nah, jadi kalau memang mau meminjamkan, ya, jadi pinjemin saja gitu ya, tapi bukan dengan syarat, ya, syarat sebagai penggantian uang tadi. Ya. Karena kalau dia menjadi syarat, maka syarat itu yang merusak. Ya. Akhirnya sama lagi menjadi riba lagi. Gitu. Ya. Jadi caranya adalah kalau mau pinjamkan ya pinjam aja gitu kan. Afwan Ustaz, walaupun Ya. misalnya niatnya untuk ngebantu gitu daripada apa namanya daripada mobilnya diambil leasing gitu, terdesak, jadi yang niat leasing hati itu tuh ya? mau membantu gitu Ustaz. Leasing itu ya? Oh tadi ya. Baik. Jadi kita melunasi itunya gitu ya. Berarti kalau begitu berarti bisa juga masuknya itu adalah milik bersama gitu. Sisa. Kalau ada kan ada istilahnya oper kredit ya. Ya. Lebih bagus akadnya itu dibayar sebagian yang sisanya, berarti mobilnya milik bareng, berarti makainya bareng-bareng. Mendingan begitu. Iya kan solusinya kan? Iya kan? Nanti kalau mau kembalikan, apakah sisa uangnya dibayar sama yang punya yang pertama atau yang kedua tadi mengganti total harga kamu, hak kamu mau berapa nih? Kan biasa gitu kan? Oper kredit gitu. Oper kreditnya berapa dilepas Pak? Nah, sekian aja deh. Padahal dia udah bayar berapa kan? Nah, maka saya yang penting DP-nya saya aja kembali dah, misalnya kan? Nah, maka bisa seperti itu, gitu caranya. Jadi caranya aja sih sebetulnya. Niatnya sudah bagus ya. Nah, tinggal caranya kalau mau begitu berarti saya bayar sisanya, berarti mobilnya ini berapa persen milik saya gitu. Nah, tinggal setelah itu kalau mau dijual ya dihargakan lagi gitu kan. Berarti saya punya hak juga untuk pakai mobil ini gitu. Jadi nggak ada riba setelah itu, selesai masalah leasing, selesai masalah make ya. Nah. Jadi secara kepemilikan bukan hak pakai dari si pembantu. Ya kalau nama kan terserah ya, nama kan sesuai hukum kan satu orang ya. Tapi nanti secara tertulis misalnya dibuat ini saya membayar sisa dari tagihan dia
Maka dengan demikian saya punya hak atas mobil ini sekian persen misalnya. Jadi milik bersama. Itu aja, gampang kan? Jadi itu tergantung transaksinya sih, ya. Jadi mau kita aman dari riba ya transaksinya mendingan jadi milik bersama gitu mobilnya. Nanti kalau mau dikembalikan tinggal dijual misalnya kepada orang lain atau dijual kepada salah satunya gitu, ya. Bukan lagi ganti utang ya, tapi menjual bagian dia gitu atau membeli bagian dia gitu. Ya. Gimana? Bisa kan? Ya, tapi Iya, jadi lebih mudah kan? paham insyaallah. Ya, Oke, mungkin ini ada satu Ustadz Salman Al-Farisi, mungkin bisa langsung open mic saja. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz, biasanya kan kalau di transaksi perusahaan itu ada term of payment ya. Jadi barang diterima, pembayarannya diundur 30 hari setelah barang diterima. Nah itu kalau dalam Islam hukumnya gimana? Kemudian kedua, apakah ada syarat-syaratnya? Dan ketiga, kalau misalkan nih pembayaran belum diserahkan, apakah barang itu boleh dipakai atau tidak ya? Syukur Ustadz, itu pertanyaan saya Ustadz. Kalau apa pembayaran tadi? Barang pembayaran dilakukan setelah 30 hari setelah barang diterima. Iya. Itu apakah boleh? Kemudian kedua, apakah ada syarat-syaratnya? Yang ketiga, jika pembayaran belum dilaksanakan, apakah barang sudah boleh dipakai atau belum? Gitu, Ustaz. Iya. Itu ya menjadi hutang ya, menjadi hutang namanya, hutang yang ini ya. Di dalam waktu tertentu gitu ya. Dan di situ tidak ada perbedaan kan. Karena Anda bayarnya sebulan, maka harus ada bunga sekian, nggak ada kan? Nggak ada, Ustaz. Ya nggak ada, berarti aman gitu ya. Tidak ada unsur riba di situ. Kalau digunakan ya berarti Anda sudah menanggung itu, berarti tidak bisa dikembalikan lagi, itu aja masalahnya. Nggak ada hakul mengembalikan ya, rod gitu, mengembalikan akad tadi. Nah, beda Jadi, kalau akadnya, Ustaz, khiyar. Apa? Jatuh akadnya berarti ya, Iya, kesepakatan udah. bersama seperti apa ya, Ustaz? Iya, sudah tergantung akadnya. Yang penting kan tadi riba itu kalau ada perbedaan waktu tadi kan, maka nanggung ada sisa kelebihan gitu. Nah, karena dihitung itunya aja, beda antara yang di muka ya, atau jadi terhitungnya utang gitu. Utang itu maka harus menanggung ini. Itu aja sih. Kalau yang sisa-sisa itu udah nggak ada masalah. Yang jelas kalau sudah digunakan berarti ya udah harus dibayar. Nah, nggak ada lagi hakul khiyar namanya. Itu kan masalahnya khiyarnya aja gitu. Boleh nggak kembalikan? Ya kamu kan udah pakai, udah harus bayar full gitu kan. Kayak sekarang kan kita kalau beli unboxing gitu kan, unboxing untuk apa? Membuktikan yang kamu beli itu ada masalah gitu saat kamu terima. Itu semua termasuk fikih juga itu ya. Nah, di apa namanya di videokan gitu. Oh, diterima ternyata rusak. Nah, berarti dia punya hakul khiyar. Hak mengembalikan. Itu secara fikih juga itu sebetulnya. Ya, tapi kalau nggak ada buktinya, rusak misalnya kan, nuntut ya. Buktinya apa kan? Kamu kan terima, mengakui dan terima, oke, berarti udah secara utuh ya, diterima barang itu secara utuh, maka dibayar juga utuh juga. Ya, silakan ada lagi. Ya, tayyib, syukran Ustaz. Mungkin ada lagi atau tanggapan dari Ustaz Salman mungkin? Udah cukup, Mbak. Ya. Oke. Ini materinya ya, kalau dengan kitab ini lebih mudah apa lebih gitu ya? Apa gimana? Lebih mudah sih Ustaz. Lebih mudah. Nah, jadi kan ada landasannya ya. Iya. Nggak langsung tahu-tahu haram. Transaksi ini diharamkan. Haramnya dari mana gitu kan? Nah, sekarang kita ada latar belakangnya gitu. Kenapa? Nah, gitu kan. Itulah fikih, beda aja fikih sama orang biasa gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi Ustaz dari Ustaz Ya. Edward. Afwan Ustaz, hukum KPR gimana? Hukum KPR ya. KPR itu kredit pemilikan rumah ya. Iya. Itu kan ada yang syariah ya. Karena itu aja sih. Kalau
Itu kan masalahnya tadi ada bunganya itu. Gitu. Jadi solusinya ya KPR yang syariah ada nggak? Ya. Dari KPR yang syariah. Jadi syariah itu ada yang menghindarkan diri dari kemungkinan riba, gitu kan? Itu aja sih. Sudah dibuat di perbankan syariah untuk solusi itu ya. Nah yang non syariah, ya kita nggak jamin kan perbedaan-perbedaan itu tuh ya. Karena yang hitungnya itu kan ribanya itu ada gitu. Oke, itu Nah, Ustaz Edward. ya. Gimana Pak Edward? Mungkin Ya. Ustaz Edward ada respon kah? Saya kalau yang KPR syariah itu saya juga belum pernah pelajari lagi ya. Apa saja gitu yang mengadakan. Oke, Syariah saya cukup. Mungkin terakhir Ustaz dari Ana. Ya. Ana pernah dengar terkait apa namanya? Diperbolehkan untuk apa? Kayak apa sih? Contohnya begini. Ada seorang fulanah menikah. Terus tuh calonnya tuh di seberang pulau sana jauh gitu. Atau di luar negeri lah, anggap di luar negeri. Kemudian posisi calonnya tuh di luar negeri boleh, gimana sih bahasanya? Boleh, intinya akadnya itu tidak sama dengan walinya, akan tetapi yang dinikahi anaknya. Gimana sih? Ya kayak gitu, pernah dengar nggak sih, Sob? Wakil ya, Jadi, dengan wakil. Apa? iya, dengan wakil calonnya. Boleh itu, Sob. Atau ada syarat-syarat tertentu gitu? Ya, yang penting ini aneh ya videonya. Aneh nggak nih? Ini yang apa namanya? Kameranya dari samping nih, ya. Jadi kalau wakil itu jadi dari pihak ini, pihak orang tua gitu ya. Yang laki-laki perempuan bisa mewakilkan kepada siapa yang diwakilkan untuk menerima akad laki-laki. Ya, atau laki-laki mewakilkan siapa untuk mengakadkan dia atau menerima akad dia dengan orang tuanya perempuan gitu. Itu namanya wakil ya. Itu bisa terjadi gitu. Jadi yang lain tempat itu bisa ya, bisa terjadi pernikahan. Yang penting ada KUA, kemudian ada surat, namanya surat taukil ya. Baik dari taukilnya wali perempuan atau taukilnya pihak lelaki. Itu. Jadi diperiksa suratnya. Dulu saya pernah juga nikahkan adik saya ya. Suratnya dari orang tua. Kemudian ada perintah di situ, tolong nikahkan dia dengan si dia. Kemudian kita bawa ke KBRI. Ya, KBRI nanti ada pihak konsuler memeriksa, oh ini benar. Nah, maka dia lakukan pernikahan secara terbuka gitu ya. Maka dari situ dia terbit surat nikah gitu. Yang penting kan surat nikah itu resmi berarti ya. Nah kalau resmi apa? Resmi nanti masalah hak-haknya terjamin ya. Bahwa dia sebagai suami istri ini diakui negara itu. Meskipun tidak dalam satu majelis gitu, Sob. Iya, nggak harus gitu. Yang penting transaksinya itu dengan siapa gitu. Nah, apakah pihak yang satu yang ini sama satu wakil misalnya kan? Contohnya apa berarti? Yang diwakili siapa itu? Pihak lelaki atau perempuan? Pihak perempuan. Pihak perempuan diwakili. Oleh anggaplah saudaranya. Terus taukilnya dari siapa? Gimana? Yang ngasih wakil itu siapa gitu? Yang mengasih mandat dia untuk orang tuanya. Ya udah itu. Nggak apa-apa. Jadi pihak lelaki nanti ngakadnya sama dia tuh yang dapat amanah dari orang tuanya gitu. Tapi di depan KUA ya. Di luar negeri semua ada KUA kita. Supaya nanti dikasih buku nikah gitu. Walaupun di Eropa tetap ada KUA. Iya, di kedutaan ada kedutaan kita. Coba diperiksa ada. Iya.
Ya berarti kan pencatatan menjadi kekuatan hukum gitu. Kekuatan hukum secara negara. Jadi juga ada KUA-nya lah. Itu konsuler itu KUA. Ada yang bertugas menjadi penugas pencatatan, itu KUA namanya. Itu. Jadi cari KBRI ya kalau mau begitu. Mau transaksi akad nikah ya, jangan sembarangan. Ustadz doang lagi, mau pada transaksi akad nikah, wah, bahaya ya. Baik, Ya. syukran Ustaz atas jawabannya. Ya. Mungkin itu teman-teman yang lain kayaknya udah nggak ada pertanyaan. Sebagai penutup, mungkin Ustaz bisa closing statement dari pembahasan kita kali ini. Ya, alhamdulillah ya. Kita ini kalau berdasarkan belajar kita fikih ini demikian dalam ya. Jadi semua sisi dilihat gitu. Kelebihannya itu enaknya gitu. Jadi orang dari kemampuan transaksinya, tempatnya, terus kalau ada apanya, coba bayangin. Otaknya itu, Masya Allah ya. Itu demi apa ini? Demi ya menjelaskan bagi umat Nabi Muhammad SAW ini, segala yang dilakukan itu sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mempersulit ya. Justru mempermudah biar jelas gitu. Maka tugas kita tinggal mempelajarinya ya, menjalankannya. Jadi sudah sistem hukum Islam itu sebetulnya paling lengkap. Tinggal kita menjalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, semoga dengan semangat kita belajar seperti ini, kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Jumat bulan depan lebih bagus ya. Saya sekarang ini di puncak lelah dari pagi sampai ini, dari rapat dari pagi jam 8, 9 tadi rapat, mau kuliah. Terus sekarang ini kita pengajian, tapi alhamdulillah masih dikasih kesehatan oleh Allah SWT. Semoga kita semua diberikan kesehatan, panjang usia ya, dan kemudahan oleh Allah SWT. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas waktunya, dan juga semoga Allah berkahi aktivitas kesehariannya dan selalu diberikan kesehatan yang prima, dan insya Allah kita diberikan keberkahan usia sehingga bisa bertemu di bulan selanjutnya begitu. Mungkin juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir, dan semoga juga mendapatkan keberkahan meskipun majelisnya online. Sepertinya juga tidak ada pembeda gitu ya kalau misalnya kita menerapkan adab-adab bermajelis. Hakada, mungkin itu saja dari kami. Astaghfirukum jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.